Yang perlu dipersiapkan pertama itu adalah LKPD, baik kamu misalkan buka melalui laptop ataupun sudah di print, kemudian kertas untuk catatan ya, karena tugas kalian itu yang di sini adalah nanti harus men-sharekan ke teman-temannya di kelas lewat grup kelas ya. Jadi informasi dari sini kalian sharekan atau kalian informasikan ke teman-teman yang ada di kelas. Nah, kemudian nanti untuk perhitungannya silakan nanti kalian kerjakan paling dulu sajalah. Biar jadi contoh. Nanti kalau ada masalah bisa kita japrian atau lewat grup juga nggak apa-apa. Kalau sudah semuanya terisi baru kalian sharekan ke yang lain. Bisa dipahami ya? Bisa kira-kira ya kalian menjadi duta geografi di kelas untuk pengerjaan LKPD? Bisa ya? Siap ya? Oke. Oke, sudah disiapkan itunya LKPD-nya? Sudah? Sudah belum? Sudah ya? Kemudian kertas untuk catatan sudah dipersiapkan? Halo, halo. Mic-nya nggak dihidupkan nih. Iya Pak. Ya, sebentar. Ya, oke. Silahkan kalian boleh menghidupkan mikrofonnya, tapi ketika Bapak bicara nanti di mute saja. Atau boleh dihidupkan tapi tidak berbicara biar penjelasannya ini nanti komprehensif. Oke, anak-anakku sekalian, udah dipersiapkan ya, Bapak akan share screen ya, ini seperti ini ya. Ini LKPD yang kalian miliki untuk pertemuan 3 dan 4. Saya mengambil sampel dari LKPD-nya Cynthia Nurbulan, kelas 11 IPS 2 semester 4. Nah, Cynthia ini ngambil datanya dari desa atau kelurahan Cisaranten Kidul, kecamatan Gedebage. Nah, coba diperhatikan. Nah, langkah pertama itu adalah data ini harus terisi. Ya, data ini terisi. Bentar, kita lihat ini ada datanya enggak nih? Kita lihat ya. Nah, ini ada data jumlah penduduk berdasarkan tahun. Jadi kalau kalian baca materi, kalau di sini kan lihat nih tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Berarti ini data apa nih? Data survei, registrasi atau sensus ini? Menurut kalian? Ayo jawab saja. Sensus. Atau yang lain? Data apa ini? Sensus atau survei? Atau registrasi ini? Halo? 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 Putri, Najwa bisa data apa nih kira-kira? Sensus Pak. Sensus. Jawab saja, nggak akan digebugan, salah juga nggak akan dipenjara, nggak akan nilainya nggak akan kecil. Ya, ini adalah data survei ya, bukan data sensus. Kalau sensus itu kan adalah pencatatan penduduk setiap 10 tahun sekali. Ya. Nah, setiap 10 tahun sekali itu adalah data kelipatan 10 angkanya itu. Berarti sensus yang kemarin itu adalah 2010. Sensus yang berikutnya lagi adalah 2020. Sensus berikutnya lagi berarti tahun berapa? 2030. Nah gitu ya perbedaannya. Kalau survei dan registrasi itu bisa kapan saja. Ketika misalkan ibu atau orang tua atau kalian punya adik baru kelahiran tahun 2020 atau ibu kamu sedang mengandung atau saudara kamu sedang mengandung kemudian lahir pada saat bulan sekarang, maka adik kamu itu harus dicatat di dalam KK.
Nah, pencatatan KK itu namanya registrasi. Ya. Sekali lagi, kalau pencatatannya lewat RT RW itu namanya registrasi. Tapi kalau yang oleh petugas setiap 10 tahun sekali itu namanya sensus. Nah, ini adalah data dari Kelurahan Cisarantan Kidul, Kecamatan Gedebage. Kita lihat untuk kecamatan lain itu menyesuaikan, ya menyesuaikan. Pak, kemarin katanya hanya diperoleh data hanya 2 tahun saja, nggak apa-apa. Yang penting data yang diberikan di record saja, dicatat saja ya. Oke, data ini sudah terisi ya rata-rata untuk kelurahan yang ada di Gedebage. Untuk yang kelurahan di luar Gedebage, Kecamatan Gedebage itu menyesuaikan. Kalau sudah, kita lihat yang lembaran yang berikutnya. Kemudian data yang disediakan di kelurahan di DPPKB itu pun ini ada data penduduk berdasarkan usia. Nah, kita lihat datanya ada nggak nih di sini. Oke, kita lihat. Ya, ini datanya. Nah, ini. Jadi maksud cara membacanya, kolom yang paling kiri ini menyatakan usia. 0 sampai 4 tahun, jumlah laki-lakinya di kelurahan tersebut ada 924 jiwa dan perempuannya ada 914 jiwa. Sehingga ditotalkan itu adalah 1838. Seperti itu. Selanjutnya usia 5 sampai 9 sekian, 10 sampai 14 sekian, sampai ke 65 sampai 69. Cuman sayang di sini datanya apakah mungkin karena apa karena keterbatasan baris di LKPD ataukah memang data di keluarnya tidak ada. Seharusnya ini ada di atas 70 tahun ini. Di atas 70 tahun. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita lihat kelompok usia ini sebenarnya ini bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, kita lihat ya. Nah, kelompok pertama itu adalah usia 0 sampai 14. Berarti yang 3 baris pertama. Nah, ini nih. Yang ini nih. Nah, ini adalah kelompok pertama. Ya. Kalau lihat kelompok ini kan usianya masih kecil ya. Masih rata-rata di bawah SMA mungkin atau SMP. Karena memang dalam usia ini disebutnya itu adalah kelompok usia muda. Jadi 0 sampai 14 itu adalah kelompok usia muda. Kelompok yang kedua adalah kelompok usia 6 Nah, ini nih. Nah, kelompok 15 sampai 65. Kalau di buku paket itu adalah kelompok usia 15 sampai 64. Tapi nggak apa-apa, kita pakai data yang ada saja. Nah, ini kelompok kedua 15 sampai 64 atau 65 ini disebut dengan kelompok usia dewasa. Atau nama lainnya adalah usia kerja. Ya. Kalau tadi 0 sampai 14 usia muda atau usia belum bekerja atau usia belum produktif istilahnya. Itu sama-sama saja. Jadi kelompok pertama 0 sampai 14 itu adalah usia muda, nama lainnya usia belum bekerja, nama lainnya adalah usia belum produktif. Ya. Sedangkan 15 sampai 64 tahun ini disebut dengan usia dewasa. Nama lainnya usia kerja. Nama lainnya adalah usia produktif. Nah, ini kenapa diperkenalkan? Kalau kalian ikut SBMPTN ataupun tes-tes masuk perguruan tinggi negeri, sering digunakan istilah-istilah yang berbeda, tapi maksudnya sama. Usia produktif, usia dewasa, ataupun usia kerja. Nah, yang berikutnya ini nih usia yang sudah ini udang sekolotnya, usia bau tanah, cenah cek barudak mah. Nah, ini usia 64 tahun ke atas. 64, 65, 70, 80, 90. Ini disebut dengan usia tua. Atau nama lainnya itu adalah usia tidak
produktif. Atau nama lainnya itu apa ya? Usia tua, usia tidak produktif, atau yang tidak bekerja lagi. Kira seperti itu. Ya. Nah, ini nih. Nah, jadi sekali lagi penduduk itu digolongkan berdasarkan usia itu menjadi 3 kelompok ya. Belum produktif, produktif dan tidak produktif, atau tadi belum bekerja, bekerja dan tidak bekerja lagi. Nah, buat apa sih angka-angka ini? Nah, ini nanti akan menentukan kebijakan pembangunan sebuah daerah. Jadi logikanya gini, nak. Oke, Bapak tanya lagi. Kalau usia produktif itu usia berapa? Usia 0 sampai 14 tahun. Yang Yang 15 sampai 65 tahun. 15 sampai 65 tahun. Prinsip sederhananya gini. Kalau usia produktif suatu wilayah itu banyak, melimpah, berarti itu menandakan wilayah tersebut banyak orang yang bekerjanya. Otomatis nanti wilayah tersebut akan menjadi negara yang secara ekonomi tingkat ekonominya tinggi. Kalau tingkat ekonominya tinggi, maka masuk kategori wilayah tersebut adalah wilayah makmur. Ya. Kenapa? Karena sebagian besar usianya usia bekerja, tidak tergantung sama orang lain. Ya. Kalau dari sisi usia ini ya, awas sekali lagi dari sisi usia. Beda lagi kalau usia belum produktif, itu kan minta makannya sama usia produktif. Tidak produktif harus ditanggung oleh usia produktif. Artinya usia belum produktif 0 sampai 14 atau 15 serta di atas 64 itu usia yang sudah tidak produktif atau belum produktif. Kalau dua kelompok usia ini lebih banyak, maka wilayah tersebut angka ketergantungannya tinggi. Susah untuk berkembang wilayah tersebut. Jadi ketika punya uang, ya dipakainya buat menghidupi mereka. Seperti itu. Nah, tiap kelurahan sama atau beda? Bapak pastikan berbeda. Kenapa berbeda? Nah, tapi berbedanya itu kita lihat kelompoknya. Nah, untuk Indonesia itu sendiri sampai tahun 2036 ke depan itu usia produktifnya besar untuk Indonesia. Kalau Bandung tidak salah sudah masuk sekarang juga, usia produktifnya itu memang paling banyak. Nah, logikanya kalau usia produktif banyak tadi apa? Tingkat ekonomi. Angka ketergantungannya rendah. Ketergantungan rendah, ekonominya juga tinggi. Otomatis seharusnya kita menjadi negara yang kaya atau miskin? Kaya, seperti itu. Ya. Dari sisi usia, awas nih sekali lagi dari sisi usia. Kalau misalkan usia kelompok yang kedua ini banyak, usia kerjanya banyak, tapi pekerjaan atau lapangan pekerjaan sedikit, bisa bekerja enggak? Enggak. Ya, kalau enggak berarti pengangguran tinggi. Kalau pengangguran beban enggak? Beban. Nah, makanya ini tugas pemerintah harus mencetak lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Mungkin. Untuk menampung usia kerja tadi, usia produktif. Ya. Jadi kalau saya sekali lagi nih, secara geografis atau demografis kita sudah mengetahui atau kalian minimal sudah mengetahui bagaimana sih tingkat ketergantungan di kelurahan kalian, tempat tinggal kalian. Ya. Kita bisa bangga sih kalau misalkan Cynthia ini di saya usia produktifnya banyak nih, berarti wilayah saya bisa makmur nih ya. Oke, kalau dari sisi usia seperti itu. Ini bisa dipahami pengelompokan usia ini? Kita lanjut nanti. Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini, ini mah enggak ya jumlahnya aja. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang berikutnya ini adalah tabel dari jenis pekerjaan yang ada di Kelurahan Cisaranten Kidul. Kita lihat datanya ada nggak nih? Ya, ada ya. Nah,
PNS-nya ada sekian jiwa, TNI Polri-nya 1000 sekian jiwa, karyawan swastanya 3000 sekian jiwa. Kalau lihat dari prosentasinya, nah ini seperti ini. Kira-kira kalian bisa baca nggak bahwa di Kelurahan Cisaranten Kidul itu paling banyak penduduknya bekerja di pekerjaan apa? Paling banyak? Karyawan swasta. Karyawan swasta ya. Di sini kan kita tahu ya dari ininya ya. Kalau pelajar mah jangan hitunglah karena memang ini mah usia hampuraun. Coba saya tanya, ini rata-rata usia berapa tahun ya di sini? 16. 17. Masuk kelompok mana? Produktif? Pelajar. Usia muda. Produktif. Ya. Pertanyaan kalian bekerja nggak? Enggak ya. Kamu bisa menghasilkan uang nggak? Belum ya, karena selama ini tergantung pada orang tua. Nah, kalau kalian tidak sekolah, malas sekolah misalkan atau tidak sekolah, maka itu akan menjadi beban ketergantungan. Tapi ketika statusnya masih pelajar mahasiswa itu tidak menjadi beban ya. Nah, ini kenapa ini perlu data seperti ini? Nanti kita lihat bahwa sebagian besar penduduk yang di usia kerja itu adanya di mana gitu ya. Ini kita data penyerta saja, kita lanjutkan lagi. Yang paling besar itu ini nih. Kalian mah salah, bukan karyawan swasta. Tah. Anu paling besar itu. Pertukangannya buruh, kuli dan lain-lainnya. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya lagi adalah ini data kualitas penduduk dalam bidang kependidikan. Oke, kita lihat. Tidak atau belum tamat SD 1000 sekian. Tidak tamat SD, ini yang belum sekolah ya, 1000 sekian. Tidak tamat SD sekian. Belum tamat artinya masih belajar di SD sekian. Tamat SD berarti yang di SMP sekian. Yang sudah SMA sekian. Tamat SMA sekian. Yang tamat perguruan tinggi sekian. Nah, teman-teman sekalian, proporsi terbesar ada di mana itu? Di tamat SMA. Tamat SMA ya ini ya, 24%. Kedua apa kedua? Kedua tamat SMP ya. Anak sekalian, karena Cisaranten Kidul itu mungkin sama dengan keluarga yang lain, sama itu dalam arti proporsinya. Ini semakin kesini semakin besar, nah. Tapi kalau di desa, yang terbanyak itu ada di sini. Kalau di kota umumnya di sini paling banyak. Nah, sampai sini. Di kota ya. Kalau di desa ini yang banyak atau mungkin ini. Nah, ini nih. Nah, yang ini ya. Sekali lagi. Nah, kalau di desa itu mungkin ini yang paling banyak. Tapi kalau di kota seperti di Bandung ini yang paling banyak. Kira-kira data ini buat apa? Hubungannya dengan pekerjaan. Ayo. Jangan takut menjawab. Nazwa, Putri, atau yang lainnya? Dina, Tresna, siapa lagi nih? Nove, Nazwa. Nova tadi pertanyaannya boleh diulang di Nazwa. Gini nih. Data jumlah tingkat pendidikan ini kira-kira apa hubungannya dengan pekerjaan? Kalau menurut Nazwa Pak, tingkat pendidikan itu menentukan pekerjaan apa yang eligible buat dia nantinya gitu kan. Sekarang kan kita nggak mungkin misalkan mempekerjakan orang dari perusahaan tapi hanya tamatan SD atau SMP doang. Jadi
tingkatan ini gitu, jumlah di sini itu menentukan pekerjaan dia mungkin, Pak. Oke, mantap. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan skill ya. Seperti misalkan PT Telkom ingin membuat jalur fiber optik yang di jalan-jalan itu ngegali itu. Yang dibutuhkannya itu lulusan SD atau lulusan sarjana tuh buat tukang galinya. SD. SD. Seperti itu. Kalau misalkan untuk bagian softwarenya itu butuhnya lulusan SD atau lulusan sarjana tuh. Sarjana. Nah, itu maksudnya ke sana. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, mantap ya. Nah, dari sini nanti akan ketahuan kalau misalkan pemerintah ingin mengadakan menciptakan lapangan pekerjaan, maka lapangan pekerjaan yang sifatnya padat karya, butuh orang banyak tapi keterampilannya enggak terlalu dibutuhkan, maka data ini nanti yang akan dipakai. Tapi kalau pemerintah misalkan membutuhkan para insinyur untuk pembangunan, nah data ini yang diperlukan, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Nah, kalian harus berlomba-lomba masuk di sini nih. Nah, minimal ini. Nah, kadinya bukan apa-apa. Kalau kuli itu kerja seharian paling gajinya hanya 125.000. Tapi seorang sarjana kerja seharian gajinya mungkin bisa di atas 500.000. Pendidikan berpengaruh ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah ada data-data yang tadi, data jumlah penduduk, penggolongan penduduk berdasarkan usia, serta data data ini nih pendidikan serta pekerjaan. Tugas kalian itu adalah kalian harus membuat grafik pertumbuhan penduduk atau piramida penduduk. Kira-kira seperti ini. Maaf, salah. Nah, ini kelihatan jelas nggak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di Raihan Tech. Video kali ini adalah tutorial membuat piramida penduduk dengan Microsoft Excel. Suaranya terdengar nggak? Terdengar ya. Tapi Bapak nggak akan ini nanti akan Bapak sharekan linknya saja di sini nanti di chattingnya ya. Nanti akan Bapak sharekan. Jadi ini cara mudah membuat piramida penduduk. Kita siapkan dulu datanya dalam bentuk tabel yang terdiri Jadi dari kita 3 kolom. akan menggunakan umur 5 program tahunan, Excel. Data ininya sudah laki-laki, ada pada LKPD, tinggal dimasukkan. Jumlah penduduk perempuan. Langkah-langkahnya seperti apa? Selanjutnya kita copy tabel ini ke sebelahnya. Linknya. Oke ya. Nanti Bapak bagian share linknya aja ya. Share linknya aja biar cepat. Ya, Pak. Oke. Nah, kemudian di sini ada menghitung sex ratio. Sex ratio itu artinya perbandingan jenis kelamin. Jadi membandingkan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau membandingkan berarti dibagi itu. A bagi B. Nah, yang paling dulu disebutkan itu adalah laki-laki. Berarti laki-laki dibagi perempuan kali 100. Di sini datanya ya. Kemudian angka beban ketergantungan dari kelompok usia tadi. Nah ini nih. Ini adalah menghitung perbandingan antara laki-laki dengan perempuan. Ini pertanyaan, buat apa sih ngebanding-bandingkan segala? Nanti Bapak ceritakan ya. Kenapa harus ada menghitung sex ratio atau perbandingan jenis kelamin ini. Kemudian hitung angka beban ketergantungan tadi, datanya dari pengelompokan usia. Oke. Nah, untuk yang A ini nanti ini linknya akan di-sharekan ya. Nah, dari sini
nanti kita bisa mengetahui misalkan seperti ini nih. Oke, sebentar coba. Dari 3 kolom. Kelompok umur 5 tahunan. Ya, kali ini adalah Nah, saya ambil contoh seperti ini nih. Usia muda itu ada di bawah, di sini nih. Usia tua ada di atas. Kalau lihat data seperti ini, yang paling banyak itu ada di usia muda, dewasa, atau tua. Kalau lihat dari piramida ini. Mudanya. Muda, Oh, ini karena ini yang paling muda, banyak. Pak. Kira-kira kalau di kelurahan kalian ternyata datanya seperti ini, berarti usia mudanya paling banyaknya. Kira-kira apa yang harus disiapkan pemerintah untuk penduduk? Lapangan kerja, Pak. Nah, usia berapa nih? Usia kan banyak 0 sampai 14 nih. Sekolah, Pak. Nah, ini usia pelajar. Berarti pemerintah harus menyiapkan sekolah. Lain halnya kalau nuburute nah ya di dia tah. Di tengah ini. Berarti usia apa nih yang paling banyak di sini? Usia kerja. Nah, berarti pemerintah harus menyiapkan apa? Atau produktif. Lapangan pekerjaan. Kamu nuburute nah di dia tah. Nuburute nah di dia. Di usia tua. Kesehatan. Kesehatan apalagi tah. Panti jompo mungkin ya. Karena banyak orang tua, pemerintah harus menyiapkan panti jompo. Pemerintah harus menyiapkan lahan kuburan yang sebanyak-banyaknya, karena usia tuanya banyak, pasti nanti calon matinya juga akan banyak. Itu kira-kira cara membaca apa? Banyak. Cara membaca piramida. Nah, ini nih nanti analisisnya di sini. Bapak nggak bisa menjawab ini, karena tergantung nanti dari piramida yang kalian buat. Ya, sesuai dengan kelurahannya masing-masing. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang berikutnya nih, kita menghitung rumus sex ratio. Kita lihat nih, sex ratio itu adalah perbandingan jumlah laki-laki. Nah, ini nih, jumlah laki-laki perbandingan jumlah laki-laki dibandingkan dengan jumlah perempuan. Lihat, laki-lakinya di atas ya, perempuan di bawah, kali 100. Nah, angka 100 ini bukan persen, tapi menyatakan jumlah ini nih. Nah, yang di bawah ini jumlah perempuan. Ya. Kalau sex rasionya misalkan 90 misalkan nilainya di wilayah tersebut, misalkan 90, ini dibacanya adalah di antara 100 wanita terdapat 90 laki-laki. Kalau SR-nya 70, gimana cara membacanya kalau SR-nya 70? Di antara 100 perempuan. Di antara 100 perempuan terdapat 100 laki-laki. Terdapat 70 laki-laki. Pertanyaannya, kalau SR atau sex rasionya 120. Di antara 100 perempuan. Di antara 100 perempuan 120 laki-laki. Terdapat 120 laki-laki. 20 laki-laki. Artinya apa? Kalau SR-nya di atas 100, lebih banyak mana? Laki-laki. Kalau SR-nya di bawah 100, perempuan. Lebih banyak perempuan. Okay. Nah, kita lihat ya untuk data Cisarantan Kidul. Oke, kita lihat datanya, ini ada nggak datanya? Nah, seperti ini. Oke, sebentar. Tuh, sebentar. Oh, mungkin datanya ini ya. Yang mana nih? Oh, ini datanya betul ini. Nah, ini nih. Nah, jumlah laki-laki berapa tadi itu? Untuk Cisarantan Kidul
8.879. 8.800. 9. Perempuannya 8.824. Nah, kita 8.824. lihat sekarang, kita lihat rasionya. Nah, ini ya, dimasukkan 8.879 dibagi 8, hasilnya adalah 100,63. Kalau dibulatkan mungkin 101 ya, dibulatkan. 101 gitu ya. Berarti di Cisarantan Kidul itu lebih banyak mana tuh? Iya. Laki-laki Laki-laki 1 satu orang. Di antara 100 perempuan terdapat 101 laki-laki. Jadi kelebihan laki-laki. Laki. Ada pengaruhnya nggak nih kira-kira nih? Ada pengaruhnya nggak buat kehidupan masyarakat? Ada ya? Coba kalau seandainya nilai SR-nya itu 100 atau 90. Kalau nilai SR 90 berarti bagaimana tuh? Di antara 100 perempuan terdapat 190 laki-laki. berarti lebih banyak mana? Laki-laki. Lebih banyak Lebih perempuan. banyak perempuan kan? Perempuannya 100, laki-lakinya 90. Apa yang terjadi? Akan terjadi Ketergantungan. bukan ketergantungan, nanti tidak hubungannya dengan kerja. Akan terjadi poligami. Poligami. Ya, betul nggak? Karena perempuannya terlampau banyak. Kalau SR-nya di atas 100, apa yang terjadi? Imbang. Berarti lebih banyak laki-laki itu. Ketawa. Artinya banyak laki-laki yang tidak akan memperoleh pasangan. Itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, seks rasio itu dihitung dari jumlah penduduk laki-laki dibagi perempuan. Jangan sampai terbalik, perempuannya di atas, lakinya di bawah. Tidak akan salah rumus. Ini di UN sering muncul. Ya. Jangan pusing-pusing, laki-laki yang di atas, perempuan di bawah. Ini maknanya nanti di ini kan. Yang berikutnya yang tadi ini dependensi rasio atau angka ketergantungan. Sama ya, yang usia non produktif itu yang itu tadi, yang muda ditambah yang tua. Dibagi yang tengah. Oke ya? Iya, Mbak. Nah, ini usia mudanya tadi 0 sampai 14. Ini usia di atas 64. Ini usia 15 sampai 64. Muncullah angka ini. Ini bisa dalam bentuk persen. Bisa seperti itu. Maka hasilnya pun adalah persen. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana cara membacanya itu nanti silahkan lihat di LKPD. Kalau ininya lebih besar sekian, maka angka ketergantungannya tinggi atau rendah. Kalau lihat dari sini, ini angka ketergantungannya termasuk rendah ini nih. Coba aja ini nih 5 tambah 5.000 tambahnya paling sekitar 6.100-an ya. 6.100, sementara yang usia produktifnya 17.000. Itu luar biasa, wilayah Cisarantan Kidul itu jumlah tenaga kerjanya banyak gitu. Dan itu harus lebih maju dibandingkan daerah lain. Tapi ingat nih sekali lagi nih, tidak hanya dari sisi apa tadi, usia saja. Ketika ininya banyak, usia produktifnya atau usia kerjanya banyak, pertanyaan berikutnya, lapangan pekerjaannya banyak atau tidak? Kalau sedikit ya pengangguran terjadi, beban malah, kejahatan nanti muncul, timbul. Pasti itu. Usia produktif tidak bisa bekerja, sementara perut harus tetap diisi, isi perut harus dibeli, mau dibeli pakai uang, untuk memperoleh uang dia tidak bekerja, kriminal nanti akhirnya. Nah, ini adalah tugas kita semua dan pemerintah. Ya.
Kalau kalian jadi pemerintah, pikirkan ini. Nah, termasuk apakah di Indonesia angka ketergantungannya tinggi rendah? Seks rasio di Indonesia itu tinggi atau rendah? Ya, karena selama ini wacana di masyarakat katanya jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki di Indonesia. Padahal kenyataannya saat ini adalah jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kalau kita berbicara data. Oke, yang berikutnya ke sesi yang terakhir ini. Nah, ini adalah menghitung angka kelahiran. Data di Cisarantan Kidul itu jumlah wanita. Nah, ini usia 15 sampai 50 tahun ini adalah usia produktif untuk melahirkan. Ya, usia ini nih. Jadi usia nikah dan usia bisa melahirkan bayi. Nah, pada usia 15 sampai 49 tahun yang jumlahnya ada 4.800 sekian jiwa, ini setiap tahun itu lahir 125 orok bayi. Ya, kalau kalian misalkan beres sekolah langsung nikah nih, masuk ini ke sini. Kalian masuk ke sini nih. Yang ada di Cisarantan Kidul masuk ke sini. Ya. Tapi karena belum menikah, maka ini pun masih sedikit. Kalau ini rata-rata putus sekolah, nah ini bahaya nih. Putus sekolah itu biasanya hubungannya nanti dengan cepat nikah. Cepat nikah nanti hubungannya dengan jumlah kelahiran di sini. Nah, ya. Makanya salah satu yang menahan jumlah kelahiran itu adalah sekolah harus, program wajib belajar sekolah itu harus terus sampai usia sekian. Nah, kalau usia ini yang barusan 15 sampai berapa nih? 49 tahun ini, kalau dikelompokkan berdasarkan data di Kelurahan Cisarantan Kidul itu adalah seperti ini. Nah, usia 15-19-nya sekian, 20 sampai 24 tahunnya sekian, sampai tahun menjelang menopause ya. Kalau perempuan tuh sampai sekian. Ya, jumlahnya sekian. Nah, ini nih jumlah yang ada di Cisarantan Kidul ini. Kelurahan lain menyesuaikan. Nah, data-data ini nanti untuk menghitung angka kelahiran kasar. Ya, nah ini nih. B itu birth, lahir, P jumlah penduduk. Nah, CBR ini dihitungnya dari jumlah lahir dengan jumlah penduduk. Penduduk itu bisa laki-laki atau perempuan. P itu. Untuk CBR nih. Jadi jumlah lahir dibagi dengan jumlah penduduk keseluruhan. Tidak lihat laki-laki atau perempuan. Nanti maknanya browsing saja ya. Nah, yang berikutnya adalah GFR, General Fertility Rate, angka kelahiran umum. Menghitungnya adalah jumlah yang lahir, punten tadi yang tadi ya, ini nih, yang 100 apa kan ya? Ini berapa nih? Nah, ini 125. Ya. Jadi tadi ini 125. B-nya itu 125 karena jumlah lahir ya. Untuk Cisarantan nih. Mas. Untuk CBR P-nya jumlah penduduk. Lihatnya dari tadi yang jumlah penduduk yang apa? Dari kelompok usia itu bisa dilihat. Itu jumlah penduduknya bukan perempuannya. Nah, kalau GFR ini yang 125. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah khusus untuk perempuan yang usia 15 sampai 49. Jadi sekali lagi GFR itu jumlah ini yang 125 tadi dibagi dengan jumlah penduduk wanita usia bisa melahirkan atau 15 sampai 50 tahun. Ya. Nah, ini nih. Nah, itu GFR itu jumlah lahir 125 dibagi ini. Karena ini khusus perempuan. Ya. Oke, bisa dipahami nggak sampai sini nih? Halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa Pak, insya Allah. Kalau ada yang tidak paham langsung di ini aja ya. Apa di Pak ulangi lagi gitu. Nah, yang berikutnya.
Kalau ASFR di sini juga disebut spesifik, artinya pada usia tertentu. Misalkan, saya mah ingin mengetahui jumlah kelahiran pada usia 15 sampai 20 tahun misalkan. Atau saya mah ingin tahu nih, ada nggak pelajar SMA yang udah nikah gitu, melahirkan. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Maka kita melihatnya kelompok usia yang ini nih. Nah, 15 sampai 19. nah, ya. Atau ibu saya itu usia 38 tahun. Ayah keneh teh nu lahir seusia segitu. Penasaran. Bisa nggak dicari? Usia 38 tahun. Bisa. Bisa. Maka kita gunakan data yang ini nih. Tah. Saya ingin lihat nini ayah teh nu ngalahirkeun usia 70 tahun. Bisa nggak? Bisa. Dari mana datanya? Menopause atau perempuan lagi? Nggak bisa ya, karena memang usia menopause itu sampai 45 sampai 49. Kalau udah kesana perempuan udah nggak bisa ngelahirkan lagi ya. Kata medis ini juga. Kita ingin lihat usia 7 tahun ada nggak perempuan yang bisa melahirkan? Bisa nggak datanya? Bisa nggak dilihat? Nggak, karena di sini kelompok usianya nggak tercantum ya. Hanya usia 15, 19 atau 15 sampai 40. Bisa dipahami ya? Nah, misalkan kita ingin tahu, ayah itu budak SMA ya nu karawin boga budak. Kita tahu usia SMA itu adalah 15 sampai 17 tahun. Maka gunakan data yang ini. Nah, untuk di Cisaranten Kidul, nah usia SMA nih, bukan anak SMA. Ada yang sudah punya anak. Apa buktinya? Ya ini nih, ada kelahiran nih, jumlahnya segini nih. Ya. Jadi jangan kaget. Ya. Naswa Prilly, kamu dari kelurahan mana? Atau Nove? Tres, dari kelurahan mana kamu? Aku sama Pak, Cisaranten Kidul juga. Naswa? Nove ini. Novena. Tanov, di usia kamu teh tak ayah kelahiran 770. Jadi tong kagetnya diciskit dah. Duka di yang lain juga kayaknya ada wae gitu ya. Nah, untuk menghitung usia pada usia tertentu, maka gunakan ASBR. Nah, ini. Ingin tahu usia 30 sampai 35, maka lihat jumlah kelahiran di usia 30 sampai 35, jumlah lahirnya dibagi dengan jumlah perempuan usia segitu kali 1000. Artinya di antara 1000 perempuan usia segitu terdapat sekian kelahiran. Kalau tadi misalkan berapa? Kita lihat ya. Punten Nov. Ini saya contohnya kasus kelurahan kamu. Usia SMA nih ada kan? Ini cara membacanya adalah di antara 1000 wanita usia 15 sampai 19 tahun di Cisaranten Kidul terdapat belum ya? Ini kelahiran selama sekian tahun itu ada 770. Kita lihat ASBR-nya nanti di data berikut. Ini lila, ada nggak di sini nih? Kita lihat. Kalau kosong berarti belum ada ya, berarti ini PR ya. Jadi diisi saja 15. Ini nih untuk yang 15 sampai 19 berarti tadi berapa nih angkanya itu? 170. Ya. Jumlah wanitanya ada nggak di sini nih? Nggak ada ya. Nggak ada. Ini mungkin nggak ada ya. Nah, nanti dihitung saja, dicari. Jumlah wanitanya ada, Pak. Ada. Nah, berarti jumlah wanita usia ini dibagi dengan jumlah kelahiran, itulah ASFR-nya. Ya. Jadi jangan kaget. Usia SMP mungkin nggak kita SMP mungkin menggunakan, atau SMP SMA ada nggak yang sudah nikah punya anak ya, di sini nih datanya.
anu menjelang nini masih kena boga budak aya teh, ya boleh kita menggunakan nini-nininya asal di usia segini nih, tong lebih di 50 ya, seperti itu. Nah, ada nggak hubungannya dengan program pembangunan di sini? Ada ya. Pokoknya intinya semakin banyak penduduk, kebutuhan semakin meningkat, otomatis lahan semakin banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Akibatnya lahan banyak yang rusak, timbul bencana alam. Itu ya logikanya. Maka untuk menguranginya jumlah penduduk kudu dikurangan. Mulai dari usia ini. Artinya lamun punya anak tentong di usia sakieu, tapi mulai dari sini sampai sini saja cukup. Atau pada usia rentang ini yang paling aman untuk melahirkan. Maka untuk mendukung program misalnya pemerintah dengan ini program KB, pemerintah agar geus kolot ieu sing sieunan di dieu, geus kolot mah tong ngalahirkeun bisi maot dua nana misalkan di sing sieunan, takut penduduk, akhirnya melahirkannya pada usia segini. Lumayan ya mengurangi jumlah penduduk ya, seperti itu. Nah itu hubungannya, kasarnya seperti itu. Oke, seperti itu mungkin. Ada yang mau didiskusikan lagi? Nanti tinggal mengikuti saja. Bapak mau nanya. Oke, siap. Mite tadi teh rada pusing, maksudnya teh yang di ASFR. Dengar nggak Pak? Maaf. Ya. Kan misalnya teh jumlah kelahiran jiwanya teh yang di usia 15 sampai 19 tadi teh 770 bukan Pak? Kalau nggak salah tadi. Iya teh saya teh. Putri. Ini yang mana? Ya, Putri. Jumlah kelahirannya itu kan tadi di usia 15 sampai 19 teh 770. Terus rumus ASFR itu kan yang banyak kelahiran pada kelompok umur tertentu selama 1 tahun, berarti kan 770 dibagi banyak wanita kelompok umur tertentu pada pertengahan tahun. Itu dibagi 4.843 tadi ya? Atau gimana Pak? Soalnya kan ini mah selama 1 tahun, ini mah pertengahan tahun gitu, gimana ya maksudnya? Kalau 4843 ini kan berarti jumlah total ya. Maka masuknya di GFR kalau seperti itu. General, umum general itu. Kalau menghitungnya pada kelompok usia tertentu saja, itu namanya ASFR. Gitu ya. Jadi kalau menghitungnya semuanya ini, berarti kita menghitungnya secara umum. Oh, ternyata dari sekian penduduk atau sekian jumlah wanita itu terdapat sekian kelahiran. Nah, itu berarti GFR. Tapi kalau misalkan dalam usia 35 30 sampai 39 tahun itu terdapat 675 kelahiran, itu berarti ASFR. Spesifik iternya khusus. Artinya pada kelompok khusus. Kalau untuk kelompok umum itu namanya GFR. Ya, seperti itu. Putri, jadi BX-nya itu harus ini Pak, maksudnya kita jadi harus tahu datanya banyaknya kelahiran dulu pada kelompok 15 sampai 19 gitu dulu Pak. Betul, seperti itu. Baru bisa dibagi sama banyaknya wanita. Oh iya. Seperti itu. Berarti nanti baru dibagi sama 770-nya gitu Pak. Gitu. Itu namanya ASFR ya. Iya. Oke, sih. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Maaf tadi Putri rada pusing. Lain Putri juga penasaran hayang ningali ieu jumlah kelahiran di usia sekolah. Enggak Astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa. Justru dari sana kita bisa memberikan masukan ke pemerintah. Pemerintah jumlah ini terlalu banyak nih di ini. Artinya program KB belum berhasil dengan baik di masyarakat. Pola pembinaan keluarga belum baik di masyarakat, sehingga orang tua ngantepkeun ka budakna berkeliaran gitu. Terutama yang perempuan kan gitu. Itu enggak apa-apa. Justru Bapak mengharapkan sih ada rekomendasi berikan ke Bapak atau atas nama sekolah, berikan ke DPP KB itu yang ada di kelurahan, biar nanti mereka yang bergerak membuat programnya. Itu yang mereka tunggu dari kita teh sebetulnya. Ya. Oke, yang lain? Any else? Pak Nazwa mau nanya. Boleh. Ya
kan Pak Nazar tuh pernah dengar tentang istilah bonus demografi ini. Tadi juga Bapak sempat menyinggung. Kan bonus demografi itu tentang banyaknya usia produktif kan di satu negara gitu. Kebetulan lihat data tadi nunjukin kalau ya Indonesia itu lagi menuju puncaknya nanti di 2030 kan Pak. Iya, betul. Nah, yang jadi pertanyaan Nazar tuh gini. Mungkin lapangan kerja bisa kita buka, bisa kita cari, tapi tantangannya sendiri Pak dari kita sebagai masyarakatnya gitu. Gimana sih cara ngadepin bonus demografi supaya kita tuh benar-benar dapetin bonus bukan bencana dari demografi tersebut? Mungkin gitu sih Pak kalau pertanyaannya Nazwa. Wah, mantap. Ketinggaling udah baca-baca ya. Bonus demografi bisa jadi bencana demografi ya. Jadi gitu betul nak. Bonus demografi masih kelihatan ya share screen-nya. Itu kalau jumlah di sininya besar nih. Tah, di kelompok ini. Indonesia itu masuk pada kategori bonus demografi atau ininya besar. Nah, ini adalah semenjak atau mulainya itu adalah dari tahun 2020 sekarang. 2020 beberapa kecamatan atau daerah itu sudah ada yang masuk ya. Nah, puncaknya itu adalah di 2030, berakhir di 2036 sampai 2040. Jadi momen sekitar 40 tahun ini adalah momen terbaik bagi kita untuk mengakselerasi ekonomi dari sisi penyediaan jumlah tenaga kerja. Artinya gini, nu kerja teh banyak, gawekeun atuh ngarah orang teh maju kan gitu. Nah, cuman yang jadi masalah itu tadi ketika ininya banyak nih, yang Bapak blok ini banyak, apakah pemerintah serius tidak membaca ini? Jadi ini kayak politik ya. Kalau serius, ciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Itu adalah solusi yang paling cepat. Kalau yang terbaik itu adalah dari 10 tahun sebelum tahun 2022 atau 20-30 tahun ke belakang, dari tahun 1990 lah harusnya itu pemerintah sudah menyiapkan program pendidikan tadi tuh. Pendidikan agar masyarakat itu secara kualitas pendidikan dan keterampilannya meningkat. Sehingga ketika masuk tahun 2020 mereka sudah siap untuk bukan lagi mencari kerja, tapi dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu idealnya itu ya. Kalau membuat lapangan pekerjaan pemerintah itu adalah solusi yang apanya semua orang kayak gampang gitu lah. Kamu tuh punya duit tinggal mentawe ka kolot kan gitu. Kamu tuh punya uang mentawe kasih uang, mentawe kan ini, mentawe ka aki, kan gampang gitu kita dapat uang ya. Tapi ketika maaf orang tua atau nenek kita meninggal, ada lagi nggak tempat minta uang? Nggak ada, kita nggak akan punya uang. Tapi kalau misalkan dari awal orang tuanya itu ngedidik anaknya dengan pendidikan, dengan keterampilan, sehingga dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan, toh ketika orang tua atau saudara kita meninggal, kita nggak akan khawatir dari sisi ekonomi, karena kita bisa menghasilkan uang sendiri. Nah, itu telatnya kita. Harusnya ini sekarang itu momen kita menjadi negara maju, tapi ada corona, kisruh politik, ini yang menghambat ini nih untuk diberdayakan. Apalagi persiapan kita kalau bukan nilai kurang Indonesia. Makanya kadang bapak sok rewel yang di kelas, tong sampai orang gede bage jadi babu, jadi pembantu di rumahnya sendiri gara-gara adanya Sumarekon kan gitu. Harusnya orang gede bage itu tampil. Makanya solusinya itu diajar nu benar, dengekeun, rekepkeun guru, masuk terus, biar apa, kualitas diri kita meningkat sehingga kita tidak tersisih oleh orang lain. Seperti itu kira-kiranya Nazwa ya seperti itu. Bagus nih pertanyaannya. Nah, kalau seandainya ini tidak bisa ditangani dengan baik, lapangan pekerjaan tidak ada, pendidikan penduduknya juga rendah. Kalau pendidikan penduduknya rendah, maka yang otomatis dari orang asing yang akan masuk ke kita. Seperti itu. Kan banyak tenaga kerja asing di kita. Ya.
hanya digunakan, sementara kitanya hanya jadi penonton. Sedih Bapak gini ya. Nah, itulah yang disebut dengan bencana itu. Ya. Kuna kita yang meraih keuntungan, atau ini malah kita yang jadi penonton gitu. Ini jadi bencana seperti itu. Kepikiran karena Bapak sarua buka budak gitu nya. Sama. Apalagi saya lihat siswa-siswa di kita sekarang udah mulai baik. Mudah-mudahan yang hadir sekarang itu adalah ciri siswa yang memang ingin belajar seperti itu. Kita bisa tahu ini masalah segala sesuatu itu awalnya dari penduduk gitu. Bencana alam dari penduduk umumnya. Banjir dari penduduk. Keterpurukan ekonomi apalagi dari penduduk. Longsor dari penduduk. Gara-gara lahan hutan digunakan untuk pemukiman. Seperti itu ya. Oke, yang lain lagi? Naswa gimana? Ada lagi? Mungkin lagi Pak, kan pasti dong kayak untuk tahu kita akan mengalami bonus demografi itu ada data-data sebelumnya gitu kan. Betul. Tapi ada nggak sih Pak langkah-langkah preventif dari pemerintah gitu supaya gimana ya, mereka tuh sadar kalau bentar lagi ini tuh kita punya peluang gede banget supaya bikin Indonesia maju gitu kan. Sedang apa sih di saat kita lagi mengalami masa-masa ke Indonesia emas 2030 itu nggak ada langkah preventifnya gitu. Jadi pemerintah cuman bikin program-program yang hanya ya nazarnya berjangka pendek seperti itu Pak. Ditambah kita lagi keadaan seperti ini. Kalau menurut Bapak sendiri, ada nggak sih Pak kayak kemungkinan bahwa bonus demografi Indonesia itu bakal jadi bencana gitu, bukan jadi bonus nantinya? Kalau Bapak bicara apa adanya, ada nu denger maunya bisa dipenjara, iya ya. Ya kan kalau berbicara, kan kalau Bapak berbicara data ya. Ini data di kita itu, penduduk kita seperti ini gitu tah. Seperti ini gitu. Nah ini nih. Ternyata jumlahnya besar pisan gitu untuk kasus untuk Cisarantan Kidul aja ya. Nah ini besar sekali ini nih angkanya nih. Nah sampai sini nih dibandingkan yang dua kelompok ini, dijumlahkan pun ini jauh lebih besar. Kan kalau berbicara, kalau Bapak mah guru, Bapak orang geografi ya, mengatakan akan berbicara idealisme bahwa dengan adanya seperti ini, langkah awal kalau pemerintah sekarang itu tidak siap dengan atau masih tidak percaya dengan kualitas penduduknya, maka ciptakan lapangan pekerjaan saat ini. Seperti itu. Kalau ini sekarang tinggal kemauan pemerintah sekarang saat ini gitu. Dari kemauan Bapak makan di 20 tahun ke belakang, pendidikan dasar, pendidikan keterampilan itu harus sudah mulai digenjot terus. Sehingga nanti 20 tahun kemudian, tepatnya tahun sekarang itu, ini sudah siap untuk bertarung di lapangan pekerjaan atau di dunia ekonomi itu. Ya jadi kalau harusnya seperti apa ya, kalau Bapak ada seorang ya harusnya orang-orang geografi lah gitu ya, katakan bagaimana seharusnya ya tadi yang seperti kamu katakan, pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kurangi penggunaan tenaga kerja dari asing, karena bukan apa ini nih jumlah ini banyak ini, kenapa harus menggunakan tenaga kerja dari asing, kecuali kalau yang bersifatnya keterampilan di kita tidak ada, misalkan instalasi nuklir kita terbatas nih orang-orangnya, maka bolehlah dari luar. Tapi ada kira-kira tukang ngaduk ya, tukang pacul, kemudian pekerja-pekerja pabrik, industri di kita teh melimpah gitu. Kenapa punten-punten kenapa harus dari Cina sana gitu kan, seperti itu. Ya samalah seperti kalau itu di Sumarekon, banyak itu orang Gede Bage yang ini kan datanya seperti ini nih. Ini data ini nih. Ya, ini kan data ini. Betul nggak? Ini data jumlah pekerja di Gede Bage itu ini nih datanya ini gitu. Maka orang-orang Sumarekon itu harus mau menggunakan data ini, cari minimal lah tenaga kerja kasarnya. Kalau lihat dari tadi dihubungkan dengan jumlah pendidikan, harus mau mereka merekrut orang-orang yang ada di Gede Bage. Seperti itu. Ya, seperti itu Nazwa kalau berbicara. Bapak kan orang geografi, bukan orang pemerintah.
Ya, Masih jadi kalau apa? berbicara idealisme seperti itu gitu. Ya berbicara, iya data juga kia, iya. Berarti Summarecon harus mau menggunakan data ini, tenaga kerja harus ngambil dari orang setempat sebelum dari orang luar kan. Seperti itu. Ya mudah-mudahan siswa bersuara ke Summarecon, iya datanya seperti ini. Jangan takut salah karena kita berbicara faktanya memang seperti ini gitu. Ya. Silahkan kalian diskusi dengan orang tua, asik loh. Ada lagi yang lain? Naswa gimana? Sudah Pak, sudah cukup. Oke, Cukup yang Pak. lain? Terima kasih. Sama-sama, yang lain? Cukup? Oke. Cukup. Kalau cukup, Bapak ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Pertemuan ini direkam, nanti insya Allah linknya akan Bapak sharekan di apa? Di ini ya. Ke mana? Ke grup mungkin ya. Seperti itu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan karena Bapak setelah ini harus gabung dengan grupnya Mat Club dari Pak Agung untuk jadi host. Bapak ucapkan terima kasih, sukses buat kalian. Ingat pesan awal di Bapak tadi bahwa kalian nanti yang akan menjadi virus untuk menyebarkan pengerjaan LKPD ini di teman-temannya di kelas. Siap ya? Jadi virus Siap, kebaikan. Pak. Mantap. Makanya Siap, kadang kita suara nasa itu teh junior ya. Ya, Pak. Oke, sip. Itu saja. Sekian saja dari Bapak. Punten bila aya kelepatan. Kalau mau diskusi lagi lewat via seperti ini, Bapak menunggu saja. Bagusnya dari inisiatif siswa sih mengadakan. Bapak yang jadi narasumbernya. Seperti itu. Itu aja ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Banyak Pak. Ya, sukses buat kalian semua ya. Siap, Pak. Amin. Amin.